Bab 042. Udah, sana-sana. Jalan. Biar makin awet muda, goda Bu Rahmah sambil tersenyum melihat kemesraan anak dan menantunya. Beberapa menit sebelumnya, saat mereka sedang jogging menyusuri kompleks, Fahri benar-benar menjaga jarak siapapun yang sekilas melihat Alia. Bahkan beberapa kali menggandeng tangan istrinya sambil sesekali mencium punggung tangannya dengan gemas. Mau tahu hal paling nikmat tiap kita lari pagi? Bisiknya. Apa? Tanya Alia dengan senyum malu, wajahnya memerah karena Fahri sempat mencium dagunya saat mereka berhenti di depan taman kecil. Ngeliat kamu lari pakai baju gede gini. Tapi aku satu-satunya yang tahu gimana cantiknya isinya, ucap Fahri, menggoda sambil mengedipkan mata. Alia mencubit perut Fahri, tapi senyumannya penuh cinta. Kamu tuh ya. Kalimatnya mesum, tapi romantis. Dan kini, di sepanjang rute jogging, Fahri benar-benar menunjukkan betapa posesifnya ia terhadap Alia. Justru ini lari penuh niat ibadah. Menjaga kesehatan pasangan halal. Kan berpahala, jawab Fahri sambil menyeringai, lalu menautkan jari-jarinya ke tangan Alia. Mereka terus berjalan, sesekali menyapa tetangga, tapi Fahri tetap menjaga jarak siapapun yang menatap terlalu lama. Ketika ada dua pemuda melintas dan sempat menoleh ke arah Alia, Fahri langsung menarik istrinya lebih dekat dan mencium ubun-ubunnya terang-terangan. Alia tersipu, tapi matanya berbinar. Kamu tuh kayak singa, bisiknya pelan. 142. Fahri menatapnya dengan senyum tenang. Dan kamu harta paling berharga di wilayah kekuasaanku. Jogging mereka singkat, tapi penuh tawa dan momen mencuri ciuman di balik pohon. Beberapa tetangga sempat menyapa, dan Fahri dengan bangga menggenggam tangan Alia seolah ingin mengatakan, dia milikku. Satu-satunya. Udara pagi masih basah oleh embun, aroma tanah dan daun-daun dari sepanjang jalan kompleks perumahan memberikan kesegaran yang khas. Alia dan Fahri pulang dari jogging ringan, tangan mereka bertaut sepanjang jalan sambil sesekali tertawa ringan karena obrolan ringan tentang betapa susahnya Fahri mengikuti ritme lari sang istri yang ternyata lebih lincah pagi itu. Namun langkah mereka mendadak melambat saat hampir tiba di halaman rumah. Di sana, tepat di teras depan, terlihat Ryan sedang duduk bersila di lantai beranda, memangku Isa. Si kecil tampak ceria, tertawa renyah sambil menepuk-nepuk wajah sang ayah kandung yang terlihat ikut tertawa. Tangannya yang mungil bahkan sempat menarik janggut Ryan hingga membuat pria itu pura-pura kesakitan membuat Isa makin riang, mengulanginya lagi dan lagi. Langkah Alia terhenti. Begitu pula Fabri. Tak ada kata keluar dari mulut mereka, hanya tatapan saling mengerti. Alia menghela napas pelan. Meski hatinya tak lagi menggantung pada masa lalu, tapi sebagai seorang ibu, melihat Isa tertawa lepas di pangkuan Ryan ayah kandungnya sendiri itu bukan hal mudah untuk diabaikan. Aku ngerti, gumam Fahri lirih, matanya menatap ke depan dengan tenang. Kalau kamu mau kasih ruang sebentar buat Ustadz Ryan dan Isa. Aku nggak keberatan. Alia menoleh, menatap Fahri penuh rasa. Terima kasih mas, ucapnya tulus. Fahri membalas dengan senyum kecil dan meremas lembut jemari Alia. Ia berjalan lebih dulu ke dalam rumah melalui pintu samping, memberi ruang tanpa perlu diminta. Alia tetap di tempat. Saat itu, Ryan menoleh. Matanya langsung menangkap kehadiran Alia di depan pagar. Ia segera berdiri, masih menggendong Isa di pelukannya.
Ekspresi wajahnya tak bisa disembunyikan, ada gugup, ada segan, dan entah mungkin sedikit canggung. "Hai," sapa Ryan pelan. "Tadi aku udah izin ke Pak Hussein," katanya Isa baru bangun, "jadi aku mampir sebentar." Alia mengangguk singkat. "Iya, aku lihat." Ryan menggeser posisi Isa dari pangkuannya ke gendongan yang lebih nyaman. Si kecil tetap tertawa, menunjukkan gigi mungilnya yang baru tumbuh 2. "Dia makin pintar ya. Cepat banget tumbuhnya," ujar Ryan sambil sesekali menciumi kepala Isa. Alia tersenyum tipis. Isa memang anak pintar. Beberapa detik hening. Hanya terdengar suara burung dari pohon-pohon halaman. Lalu Ryan berkata lagi, "Aku tahu aku nggak bisa balik ke masa lalu. Tapi biarkan aku tetap jadi bagian dari tumbuh kembang Isa. Meski cuma sesekali." Alia tidak langsung menjawab. Tatapannya jatuh ke wajah anaknya yang masih lugu. Tidak ada yang salah dengan permintaan itu, dan ia tahu selama ia bisa menjaga agar semua tetap dalam batasan yang sehat, tidak ada alasan untuk menolak. "Aku nggak akan larang," jawabnya akhirnya. "Tapi tolong, Mas Ryan, jangan buat ini jadi alasan untuk..." 143. Membuat masalah baru di antara kita. Ryan mengangguk. Wajahnya sungguh-sungguh. "Aku cuma mau Isa tahu kalau aku abinya nggak pernah meninggalkan dia sampai kapanpun." Beberapa saat kemudian, Alia membuka pagar, mempersilakan Ryan masuk sejenak agar bisa mengantar Isa kembali ke dalam. Namun sebelum mereka masuk, Fahri sudah berdiri di ambang pintu. Pria itu mengangguk sopan pada Ryan. Ryan membalas anggukan itu. "Makasih ya Fahri. Udah mau menganggap Isa seperti anak kandung kamu sendiri." Fahri hanya tersenyum. "Insya Allah akan terus seperti itu." Ryan menyerahkan Isa ke pelukan Alia, lalu pamit tanpa drama. Kepergiannya terasa lebih tenang dari biasanya, seperti ada rasa yang telah dilepaskan sedikit demi sedikit. Alia kembali masuk ke kamar. Dan pagi itu, meski diawali dengan kejutan kecil, ditutup dengan kedewasaan dari 3 hati yang pernah saling bersinggungan. Udara kamar masih sejuk saat Alia dan Fahri masuk sambil tertawa kecil. Sepanjang jogging tadi, tangan mereka tak pernah lepas. Kini, begitu pintu tertutup, mereka langsung bergegas ke kamar mandi. "Aku duluan ya," ujar Alia sambil melepas kerudung dan menggulung lengan bajunya. Fahri menyeringai dan mengikuti dari belakang. "Bareng, dong. Biar hemat air." Alia menoleh cepat, menamparkan pelan dada suaminya. "Ngaku aja pengen lanjut ronde 3. Bukan pengen. Tapi memang harus," bisik Fahri sambil mencubit kecil dagu istrinya. "Tanggung. Tadi baru pemanasan pas jogging." Mereka pun akhirnya mandi bersama, tapi kali ini benar-benar sekadar membersihkan diri meskipun tetap diiringi tawa, cipratan air, dan beberapa ciuman yang tak sengaja nyasar ke tempat-tempat sensitif. Setelah mandi, Alia mengenakan daster lengan panjang warna putih polos, rambutnya masih basah dan wangi. Fahri hanya memakai celana pendek dan kaos tipis, cukup untuk membuat siapapun tahu ia tidak punya niat keluar rumah hari itu. Dan memang benar. Hari itu, Fahri libur mengajar di kampus. Tidak ada agenda. Tidak ada tamu. Tidak ada gangguan. Hanya mereka bertiga, Alia, Fahri,
dan jagoan mungil Isa dunia kecil yang tak butuh apapun selain waktu bersama. Di atas ranjang, Isa meringkuk di tengah-tengah. Matanya menyala melihat mainan kecil berwarna cerah yang digantung di kepala ranjang. Alia berbaring di sisi kiri, menelungkup sambil menyanyi-nyanyi pelan. Fahri di sisi kanan, menyender ke sandaran ranjang dengan satu tangan menyusup ke bawah bantal, dan tangan lainnya sibuk mencolek perut Alia. "Kamu lucu banget kalau lagi nyanyi gitu," ucap Fahri, suaranya dalam dan penuh goda. Alia menoleh dengan tatapan geli. "Lucu apanya? Ini suara aku bikin Isa tenang, tahu." Fahri mengangguk, lalu mendekat pelan, berbisik di telinganya. "Iya, Isa tenang. Tapi aku malah gelisah." Alia langsung mendorong wajah suaminya dengan bantal. "Dasar." Namun dorongan itu membuat tubuh Fahri semakin menempel. Sekarang ia benar-benar membungkuk, mencium lembut pipi istrinya dari belakang, lalu menggigit pelan daun telinga. "Daster putih ini. Kamu sengaja ya? Tipis banget. Setiap gerakan kamu tuh kelihatan semua," bisiknya. 144. Alia menahan senyum, membalik badan agar menghadap Fahri, lalu berkata manja, "Mau kamu robek sekalian?" Fahri menatapnya serius, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Alia. "Jangan godain aku. Isa ada di tengah. Kalau enggak, kamu udah kubalik sekarang juga." Isa tiba-tiba tertawa sendiri, membuat keduanya menoleh. "Lihat tuh, anak kita bisa baca pikiran ayahnya," kata Alia sambil menggelitik perut Isa. Bayi mungil itu menendang-nendang lucu, menertawakan dunia seolah tak tahu betapa panasnya atmosfer antara kedua orang tuanya. Tangan Fahri kini bermain di perut Alia, mengusap pelan sambil mencuri pandang ke bagian dada istrinya yang tertutup daster, tapi jelas membentuk. Ia berbisik pelan, "Aku cinta banget sama kamu. Gak bisa lihat kamu santai kayak gini tanpa pengen ngelakuin sesuatu." Alia menggigit bibir bawahnya, lalu menarik lengan Fahri agar berbaring di dekatnya. "Gak usah buru-buru, Mas. Hari ini panjang. Isa tidur, kita bisa lanjut." Fahri tertawa pelan, mengecup bibir istrinya sekilas. "Siap, bidadari kesayanganku. Tapi nanti jangan nyerah ya kalau, pelajaran, hari ini panjang." Mereka pun merebah, bertiga, di atas ranjang. Isa berada di antara tawa mereka, dan cinta yang tak henti mengalir dalam bentuk pelukan, elusan, ciuman kecil, dan godaan hangat yang belum akan berakhir hari ini. Hari itu bukan sekadar hari libur. Hari itu adalah milik mereka sepenuhnya. Langit mulai berubah warna. Jingga tipis menyelimuti jendela kamar, dan suara azan maghrib menggema sayup dari masjid lingkungan. Alia tengah mengganti popok Isa, sementara Fahri duduk bersandar di dinding, mengamati dengan pandangan teduh dan penuh cinta. Dari arah depan kamar, terdengar suara bapak mertua Fahri memanggilnya, "Fahri, ayo ke masjid, udah azan en." Fahri senempat berdiri sejenak, menoleh ke arah kamar mandi. Lalu ia menjawab santun, "Iya, Pak. Hari ini saya sholat di rumah dulu sama Alia." Tak lama kemudian, suara langkah bapak menghilang, berganti deru motor kecil melintasi jalan depan. Fahri masuk kembali ke kamar. Alia sedang menggendong Isa yang baru saja diganti bajunya, lalu meletakkannya di boks bayi dengan hati-hati. Bayi kecil itu tampak menguap pelan, lalu kembali tertidur.
Fahri menghampiri, membelai rambut istrinya lembut dari belakang. Kamu mau sholat maghrib bareng aku kan sekarang? Aku jadi imamnya hari ini. Bisiknya. Alia menoleh, tersenyum tipis. Kamu selalu imamku. Bahkan kalau kita nggak sedang sholat. Tatapan mata mereka terkunci beberapa detik. Ada jeda panjang yang lebih dari sekadar diam. Ada detak jantung yang bertukar bahasa. Fahri meraih tangan Alia, menggenggam erat, lalu menariknya pelan ke dalam pelukan. Tanpa kata, ia mencium keningnya. Lama. Dalam. Hangat. Ini salah satu hal paling aku syukuri dalam hidup. Bisa punya kamu, bukan cuma di kasur, tapi juga di sajadah. Alia terdiam, hanya memeluk lebih erat. Di dalam dekapannya, Fahri mencium pelipisnya, lalu turun ke pipi, lalu berhenti tepat di bibirnya. Ciuman lembut terjadi. Lama. Tapi tidak tergesa. Ciuman itu seperti doa yang belum selesai, tapi sudah dikabulkan. 145. Sholat dulu, ya. Bisik Alia, suaranya lirih. Fahri mengangguk. Mereka mengambil wudhu bergantian, lalu membentangkan sajadah di sisi kanan ranjang. Alia mengenakan mukena putih bermotif bunga lembut, dan Fahri mengenakan kaos bersih dan sarung gelap. Sholat maghrib berjamaah dimulai. Fahri jadi imam. Suaranya tenang, merdu, tidak keras tapi mengisi seluruh ruang hati Alia. Ia berdiri di belakangnya, tak hanya mengikuti gerakan, tapi ikut larut dalam getaran iman dan cinta. Setiap takbir, setiap ayat, terasa berbeda saat dibaca oleh suami yang juga kekasih, pelindung, dan belahan jiwa. Saat mereka sujud, Alia merasa seperti dunia benar-benar hanya milik mereka berdua. Dan saat salam terakhir diucapkan, Fahri tidak langsung bangkit. Ia menengadahkan tangan, membaca doa dalam hati. Lalu tangannya meraih tangan Alia yang masih menutup wajah. Ia membuka mukena Alia sedikit, lalu mencium jemari istrinya. Semoga Allah jaga kita terus begini, bisiknya. Di dunia, sampai ke surga. Alia membuka mata, berlinang sedikit, tapi senyumnya tenang. Amin. Kalaupun ada surga lain, aku mau kamu jadi salah satunya. Fahri tertawa pelan, membaringkan tubuhnya perlahan di atas sajadah. Lalu menarik Alia untuk ikut rebah di sampingnya, mukena masih menempel, tubuhnya menempel hangat. La menyibak sedikit kain putih itu, mencium bahu Alia pelan. Setelah sujud, boleh nggak aku minta satu hal? Alia menoleh, mata beningnya menatap penuh tanda tanya. Mau peluk kamu. Nggak pakai jeda. Sampai Isa bangun. Alia mengangguk, tangannya memupuk punggung sang suami dengan lembut. Malam turun dengan tenang. Setelah makan malam sederhana dan membersihkan dapur bersama, Alia dan Fahri akhirnya merebah di atas ranjang. Isa sudah lebih dulu terlelap di tengah-tengah mereka, dengan selimut tipis dan bau bedak bayi yang menenangkan. Lampu kamar diredupkan. Suara detilek jam dinding bersahutan dengan dengusan lembut napas ketiganya. Alia berbaring membelakangi Fahri, sementara tangan sang suami tetap melingkar di pinggangnya, memeluk dari belakang dalam dekapan nyaman. Paling enak tidur bertiga gini. Nyatu semua yang aku sayang, gumam Fahri sebelum akhirnya juga tertidur.
Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 2 dini hari, suara tangisan pelan membelah malam. Uwik. Aeng. Ek. Alia langsung membuka mata, refleks ke arah sumber suara. Isa menggeliat pelan, matanya belum terbuka penuh, tapi tangisannya khas bayi haus yang mencari ASI. Dengan gerakan terlatih, Alia duduk perlahan, menyampirkan selimut dan membuka kancing bajunya. Sayang, sini. Umi tahu kamu lapar. Isa pun langsung menyusu dengan lahap, tangannya menggenggam erat baju ibunya, sementara tangisnya mereda perlahan. Suara kecipak kecil terdengar dalam keheningan kamar. 146. Namun rupanya, suara itu juga membangunkan Fahri. Dengan mata setengah terbuka dan rambut berantakan, ia menoleh ke arah Alia yang menyusui Isa. Tapi bukan cuma Isa yang mendadak merasa lapar. Fahri menyipitkan mata, lalu bersuara pelan dengan nada setengah manja, setengah menggoda. Sayang. Aku juga haus. Alia menoleh kaget, mendelik, meski senyumnya susah ditahan. Kamu serius, Mas? Bisiknya geli. Fahri mengangguk kecil, mendekat seperti anak kucing mencari tempat tidur hangat. Wajahnya menempel di lengan Alia, matanya memandang lemah dengan ekspresi memelas. Kalau Isa boleh. Aku juga dong. Masa aku kalah sama bayi? Ya Allah, Mas. Desa Alia, geli sekaligus pasrah. Cuma sebentar. Biar adil, kamu kan ibu dari 2 anak laki-laki malam ini. Isa masih menyusu di sebelah kiri. Alia menghela napas, mengangkat alis, lalu menyingkap sedikit sisi kanan dasternya. Cepat. Jangan gigit, kalau enggak kamu kutendang. Fahri langsung mendekat pelan, dan dengan kekonyolan penuh cinta, menyusu di bagian satunya sambil menutup mata, seperti anak kecil yang pura-pura polos. Enak banget. Hangat. Manis. Gumamnya kecil. Alia hanya bisa menggeleng, wajahnya memerah menahan tawa, sementara 2 makhluk laki-laki kesayangannya kini menempel di dadanya. 1 bayi, dan 1 bayi besar. Beberapa menit kemudian, Isa lebih dulu tertidur kembali, masih menempel di gendongan. Sementara Fahri juga ikut lemas dan rebah di paha Alia, wajahnya damai. Alia pelan-pelan melepaskan diri dari keduanya. Ia menyelimuti Isa, lalu mengangkat kepala Fahri dan memiringkan tubuh suaminya agar tidur lebih nyaman. Ia menatap keduanya beberapa saat, lalu berbisik pelan sambil mengelus rambut Fahri. Punya 2 bayi di rumah itu. Repot. Tapi juga bahagiaku nggak ketulungan. Lampu kamar diredam lebih redup lagi. Hanya cahaya malam tipis dari jendela menemani Alia yang kini ikut merebah, terselip di antara 2 cinta yang tertidur tenang. Malam kembali sunyi. Tapi di dalam hati Alia, ada tawa kecil yang belum sepenuhnya reda. Dan cinta. Yang belum habis meski hari sudah berganti. Pagi datang dengan sinar lembut yang menembus tirai kamar. Udara masih dingin, dan keheningan kamar hanya diisi oleh suara napas pelan Isa yang tertidur pulas dalam balutan bedong. Fahri masih terlelap, telentang dengan wajah damai dan sedikit senyum mengembang di bibirnya, seolah semalam ia bermimpi indah. Sementara itu, Alia sudah bangun lebih dulu.
La duduk di pinggir ranjang, menatap kedua, bayinya yang satu mungil dan wangi susu, yang satu besar dan juga habis nyusu semalam. Alia tersenyum kecil, menggeleng sendiri mengingat kejadian tengah malam. Udah kayak menyusui anak kembar, bisiknya pelan. 147. Lalu berjalan pelan ke kamar mandi untuk wudhu. Setelah sholat subuh, Alia duduk santai di atas ranjang, menatap Fahri yang masih mendengkur halus. Tanpa suara, ia membuka laci kecil dan mengambil sebotol baby oil yang biasa dipakai untuk memijat Isa. Dengan senyum jahil, Alia mendekat perlahan. Aku juga bisa manja. Sekali-sekali gantian, kamu yang ngeluh, gumamnya. Ia lalu membuka sedikit selimut Fahri, memperlihatkan bagian dada dan perut suaminya. Tangan Alia mulai meneteskan minyak dan memijat pelan dada Fahri. Sentuhan hangat itu langsung membuat tubuh Fahri bergeming. Gumamnya pelan, masih antara sadar dan mimpi. Alia melanjutkan, menurunkan pijatannya ke perut bagian bawah Fahri. Kali ini gerakannya lebih pelan, lebih sensual, dan sangat terarah. Tangannya membuat pola melingkar kecil, seolah sengaja membangunkan bukan cuma tubuh, tapi juga gairah. Fahri tiba-tiba membuka mata, pandangannya buram. Tapi kemudian menangkap pemandangan, istrinya yang duduk di sampingnya, tersenyum penuh godaan, hanya mengenakan daster tipis dan tak pakai bra. Pagi, Mas. Bisik Alia pelan. Tadi malam kamu haus. Sekarang gantian aku. Fahri langsung sadar penuh, tubuhnya meregang, napasnya mulai berat. Ia mengangkat tangan untuk menarik Alia ke pelukannya, tapi Alia menghindar sambil mencubit pelan. Belum. Duduk manis. Sekarang aku yang jadi nakal. Ia menyibak sedikit selimut, lalu menaiki Fahri perlahan, duduk di atas perutnya sambil menunduk. Wajah mereka hanya terpisah sejengkal. Nafas mereka mulai bertabrakan di udara yang dingin. Fahri menatap Alia dengan mata berkilat. Jadi kamu mau balas dendam? Alia menunduk dan membisikkan tepat di telinganya. Bukan balas dendam, sayang. Ini pembelajaran. Biar besok-besok kamu tahu. Kalau nyusu itu hak eksklusif Isa. Lo, protes Fahri pelan, aku juga kan Isa. Versi dewasa. Alia tertawa pelan, lalu mencium pelipis suaminya, turun ke pipi, lalu ke leher. Sementara tangannya menyusup ke bawah kaos Fahri yang kini sudah menggeliat di bawah tubuhnya. Tenang. Kelas pagi, ini khusus buat murid manja yang semalam bikin ibunya kewalahan. Dan pagi itu pun berubah menjadi sesi belajar tak tertulis, di mana Alia mengajar, dan Fahri sangat patuh sebagai murid. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan kecil dari boks bayi. Mereka berdua berhenti sejenak. Alia menoleh. Lo, Isa bangun lagi. Fahri langsung bangkit dan berkata cepat, sini. Sekarang giliran aku yang gendong. Jangan kasih susu dulu, aku belum siap bersaing. Alia hanya bisa terpingkal, menarik bantal dan melemparkannya ke arah Fahri yang sudah berdiri dengan ekspresi panik sekaligus kocak. Mau nyusu lagi? Ejek Alia sambil tertawa keras. Fahri memeluk Isa sambil menjawab santai, enggak, sekarang Ayal dulu yang disayang. Kamu manti. Sabar ya, De Isa. 148.
Isa menatap wajah ayahnya, lalu pelan-pelan menyender di dada Fahri. Damai. Hangat. Alia duduk di pinggir ranjang, tersenyum melihat dua cinta dalam hidupnya. Pagi yang dimulai dengan kejahilan, kini berubah jadi rumah dari tawa dan cinta. 149. Sudah 1 minggu berlalu sejak Pak Asmi resmi diangkat menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Jabatan itu membuatnya harus tinggal menetap di kompleks dalam pesantren bersama istrinya, Bu Marwah. Keputusan itu disambut hangat oleh para pengasuh dan para santri, mengingat sosok Pak Asmi dikenal sebagai ustadz yang bijaksana dan bersahaja.